Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, dibaheni lehon matu naposomon roha napaktas, lau manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadinggan sian naroa. Ay tungi sema natuk manguhum bangsom na marmuliao. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita adalah serangkaian keputusan yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali saat akan mengambil keputusan, kita merasa tertekan, bingung, bahkan takut. Kita sering mengandalkan pengertian, perasaan, tekanan dari sekitar kita untuk mengambil keputusan. Namun dalam firman Tuhan saat ini, kita diarahkan untuk memohon kepada Tuhan seperti Raja Salomo. Untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan korban yang besar di Gibeon. Di ayat 4, di sana dikatakan, dia mempersembahkan 1000 korban bakaran, yang menunjukkan totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Kisah selanjutnya menyatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan menanyakan, apa yang ingin dimintanya dari Tuhan? Ternyata yang diminta Raja Salomo adalah sebuah permintaan yang sederhana, namun berdampak besar. Salomo tidak meminta harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang diminta Salomo adalah hikmat yang sederhana, yang dalam ungkapan bahasa Ibrani dikatakan leb somea, yang artinya hati yang paham menimbang perkara. Permintaan Salomo ini dikabulkan oleh Tuhan, karena Salomo sadar sebagai raja yang masih muda dan belum berpengalaman. Tanpa Tuhan, dia tidak dapat memimpin bangsa Israel yang besar. Hanya dengan hikmat yang dari Allah lah yang dapat menuntun Salomo untuk bertindak bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang diminta Salomo bukan untuk kepentingannya diri sendiri. Bisa saja dia meminta kekayaan, panjang umur, dan lain sebagainya. Salomo tidak egois dalam permintaannya kepada Tuhan. Dan ini dipandang baik di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menyamakan hikmat dan kepintaran, pengetahuan atau kecerdasan. Namun, dalam konteks Alkitab,
Hikmat jauh lebih dari sekedar kemampuan intelektual. Hikmat adalah kemampuan praktis untuk menjalankan hidup dan membuat keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mendapatkan hikmat, seperti Salomo, harus didasari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita harus sadar, tanpa hikmat Tuhan, kita akan salah dalam memutuskan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari minta hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengambil keputusan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengakui bahwa Engkaulah sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang sejati. Kami mengakui keterbatasan kami. Kami sering bersandar pada pengertian kami sendiri. Dan kami mudah tersesat oleh keputusan berdasarkan keinginan daging yang pada akhirnya membawa kami pada kebingungan dan penyesalan. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami roh hikmat-Mu, agar kami dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu. Berikanlah kami hati yang mampu untuk menimbang mana yang baik dan benar. Penuhi kami dengan takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.